Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2 bersama saya. Nah, sebelumnya bagaimana nih kabarnya? Baik-baik kan ya? Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan bacaan doa tadi dapat memberikan kelancaran, lalu ilmu kita tuh banyak manfaatnya dan juga diberikan keberkahan yang lebih banyak lagi. Nah, masih semangat kan ya? Semoga masih. Hayo, tadi pagi ada yang dapat wejangan dari ibu bapak enggak? Apa sih harapan beliau buat kita? Pastinya beliau kan berharap kita tuh biar jadi anak solih-solihah, habis itu anak yang cerdas, terus kedepannya sukses, terus kita juga beliau juga berharap kita itu memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, yuk kita mulai usaha dari sekarang, usaha yang maksimal tentunya. Nah, juga harus diingat-ingat, jangan nyerah sebelum bertanding. Kan kita belum nyoba nih pembelajaran kita hari ini susah apa gampang. Jangan nyerah dulu, ayo kita jalanin dulu seperti itu. Oke, pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama-sama mengenai sistem organisasi kehidupan. Kira-kira masih ingat tidak? Apa sih yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Benar sekali, sistem organisasi kehidupan itu terdiri dari apa aja? Ada dari sel, jaringan membentuk organ, habis itu organ membentuk sistem organ kumpulannya menjadikan organisme, lalu menjadi populasi, komunitas, ekosistem, dan juga menjadi biosfer. Seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Oke, untuk memperjelasnya atau sebagai petunjuk, coba perhatikan gambar berikut ya. Kira-kira itu gambar apa sih? Pasti udah akrab kan? Dan juga kadang-kadang itu tuh sering ada di rumah teman-teman semua. Apa namanya? Iya, pintar sekali. Itu adalah akuarium. Akuarium, coba sebutkan apa saja yang ada di dalam akuarium tersebut. Oke, yang pertama ada ikan, yang kedua ada air, yang ketiga ada cahaya dari lampu tentunya, terus yang ketiga ada tumbuhan air, dan yang kelima ada bebatuan, dan masih banyak lagi. Nah, apa yang kita sebutkan tadi termasuk dalam komponen lingkungan, baik itu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, hari ini kita akan lebih jauh mempelajari tentang konsep lingkungan dan komponen penyusunnya. Habis itu kita juga bakal belajar tentang perbedaan komponen biotik dan abiotik, lalu kita juga akan menganalisis nih contoh yang dapat kita temui di lingkungan sekitar untuk komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, untuk memaksimalkan pembelajaran hari ini, mari kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Satu kelas ini karena berjumlah 50 orang akan ibu bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 10 siswa. Nah, bisa membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit. Oke, semuanya sudah memiliki kelompok kan? Lalu kita coba nih, amati 5 gambar yang ibu tayangkan. Yang pertama itu ada gambar sawah, yang kedua ada gambar sungai kecil, yang ketiga ada gambar tebing, yang keempat ada gambar kebun singkong, dan yang kelima ada gambar jalan raya. Nah, dari kelima lingkungan yang berbeda tadi, coba sebenarnya apa sih yang dinamakan lingkungan itu? Siapa yang ingin berpendapat? Benar sekali. Yang dinamakan lingkungan ialah segala sesuatu di luar diri kita dan dapat mempengaruhi hidup kita. Dan sifatnya itu kompleks. Jadi tidak hanya dipengaruhi satu hal, namun banyak sekali hal-hal yang mempengaruhinya. Seperti itu. Dari gambar yang telah adik-adik amati, coba rumuskan masalah
dari apa yang kalian lihat dari kelima lingkungan tadi. Dan boleh didiskusikan untuk ini ya, sesama anggota kelompok. Dan nanti coba disampaikan di depan kelas, seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, coba yuk kita keluar dari kelas, kita keluar dari lingkungan sekolahan. Nanti untuk kelompok 1 bisa pergi ke sawah terdekat, kelompok 2 bisa menuju ke sungai kecil yang ada di samping sekolahan, kelompok 3 bisa pergi ke tebing yang ada di belakang, lalu yang kelompok 4 bisa pergi ke kebun singkong, ada kayaknya di sana, lalu yang kelompok 5 silahkan menuju ke jalan raya. Tapi yang sepi aja, seperti itu. Nah, lalu lakukan pengumpulan data di situ dengan format sebagai berikut. Yang pertama ada ini ya, tabel pertama itu bisa diisi di lokasi langsung. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada apa sih yang adik-adik temui di sana. Lalu tuliskan juga jumlahnya. Tapi kalau terpaksa misal ada semut banyak sekali, nggak sempat ngitung, susah ngitungnya, boleh ditulis banyak seperti itu. Terus juga diberi karakteristiknya. Misal semut itu warnanya merah, kecil ukurannya, dia bisa bergerak, dia bernafas dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu ibu beri waktu 40 menit ya untuk perjalanan ke sana plus mengumpulkan data, habis itu kembali lagi ke sekolahan. Bagaimana? Capek ya? Sambil istirahat mungkin bisa sekalian diproses ya datanya ya. Ini adalah untuk memproses datanya, tabelnya. Ini ada tabel yang kedua, yaitu untuk membandingkan perbedaan antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Bisa dituliskan di situ. Lalu tabel yang ketiga juga bisa diisi dari semua yang adik-adik tadi telah dapatkan di tempat observasi, tuliskan ataupun klasifikasikan mana sih yang termasuk komponen biotik dan juga mana yang termasuk komponen abiotiknya. Saya beri waktu 20 menit untuk menganalisis datanya tadi ya, bersama kelompok tentunya. Oke, sudah selesai semuanya? Yuk kita presentasikan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil observasi, analisis, dan diskusinya di depan kelas. Cukup lisan saja. Saya beri waktu untuk masing-masing kelompok 4 menit itu plus tanya jawab ya. Baik, kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ada nggak nih? Oke, udah pinter-pinter semua tentunya. Mantep lah pokoknya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kita telah mempelajari mengenai lingkungan dan komponen-komponennya, di mana lingkungan itu merupakan gabungan dari semua hal di sekitar kita yang mempengaruhi hidup kita. Dan lingkungan itu terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen biotik itu merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Dan juga untuk komponen abiotik terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran atau penutup ya. Kita sudah mempelajari tentang lingkungan dan komponen-komponennya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga pahalanya mengalir terus-menerus, bisa memperberat timbangan kebaikan kita. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari hubungan atau interaksi antara semua komponen-komponen tadi yang telah kita pelajari. Jadi bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya materinya, lalu temukan fakta-fakta menarik dan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau ada evaluasi untuk pembelajaran hari ini, baik evaluasi buat ibu, buat teman-teman yang lainnya, lalu evaluasi untuk mungkin mode belajar yang tidak tepat atau seperti apa, bisa disampaikan kepada ibu lewat chat aja ya, seperti itu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.